dokumen pencalonan Joko Widodo sebagai pejabat publik, termasuk salinan ijazahnya, kini bukan lagi dokumen yang dikecualikan. Atau dalam bahasa mudahnya ini, dokumen ini nggak boleh ditutup-tutupi. Publik bisa mengaksesnya. Itu semua pertimbangannya atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Publik ya. Jadi semua warga negara boleh mengaksesnya dan tidak ada lagi alasan bagi Komisi Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah ya. Itu untuk menolak memberikannya ketika ada warga masyarakat yang memintanya. Bahkan ini nggak boleh di apa seperti sebelumnya yang dilakukan oleh KPU misalnya. Oke, salinannya diberikan tapi ada bagian-bagian tertentu yang dihitamkan gitu ya. Waktu itu ada sampai 9 bagian. Nggak boleh lagi. Semua harus terbuka dan publik bisa mengaksesnya. Kita mesti berterima kasih ini ya, kepada beberapa figur yang gigih luar biasa ini memperjuangkannya, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan tentu biaya ya, kemudian dari satu persidangan ke persidangan lain. Pertama tentu ini penghargaan kita mesti sampaikan kepada Dr. Bonatua Silalahi. Karena berkat dialah sekarang ini 5 salinan ijazah Joko Widodo itu bisa diakses ke KPU. Dia ini kan mempersoalkannya ke Komisi Informasi Pusat, mulai ke ijazah di KPUD DKI yang pertama kali mengeluarkannya, kemudian ijazah di KPU RI, dan yang terakhir ijazahnya di KPUD Surakarta. Di Surakarta kan Jokowi sudah 2 kali ini maju menjadi kandidat waktu itu Pilwalkot atau Pilkada Wali Kota, yakni pada Pilkada tahun 2005 dan 2010. Jadi ada 2 ijazah di situ. Dan kemudian dia maju lagi menjadi calon gubernur DKI Jakarta itu pada tahun 2012. Yang belum selesai masa jabatannya di Solo, tapi dia udah mundur duluan untuk mengejar jabatan sebagai gubernur. Dan lagi-lagi ketika dia belum selesai sebagai gubernur di DKI Jakarta kan dia kemudian maju menjadi calon presiden pada tahun 2014 dan kemudian tahun 2019. Jadi ada 5 ijazahnya. Nah, kemenangan publik yang diwakili oleh Dr. Bonatua semakin lengkap karena kan bersama dengan itu ada juga kelompok warga negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai Bon Jovi. Bon Jovi ini adalah bongkar ijazah Jokowi. Itu ada Dr. Leoni Lydia, kemudian ada Lukas Luarso, ini seorang wartawan senior, pernah menjadi ketua jurnalis independen Indonesia, AJI, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan Herman. Mereka ini juga melakukan gugatan di Komisi Informasi Pusat, dan yang mereka peroleh di sana itu lengkap ini ya, semuanya boleh dokumen itu kecuali ada yang memang semua gugatan mereka itu dikabulkan kecuali tadi fotokopi KTP nggak boleh. KTP ini kan bisa disalahgunakan untuk pinjol, untuk macam-macam ya. Akta kelahiran nggak boleh, NPWP juga nggak boleh, dan nilai ijazah. Nah kalau nilai ijazah ini sebenarnya walaupun tidak tidak diperbolehkan, tapi kan pada waktu itu Barreskrim sudah pernah memaparkan ya nilainya Jokowi yang banyak nilai C dan D-nya ya. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, salah satu untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak dengan pemeriksaan ya mengenai hologram. Nah, di sini dikatakan hologram di ijazah UGM jadi kuncian mati, Jokowi nyerah saja. Nah, tentu ya ada hal-hal yang diteliti di ijazah pembanding yang sama dengan tahun ijazah Pak Jokowi tahun 85 teman-teman, dan salah satunya adalah mengenai hologram ini. Nah, kita lihat nantinya apa itu hologram itu teman-teman, yang sangat menjadi kunci utama dalam ijazah Pak Jokowi ya, hologram. Oke, kita lihat di sini dikatakan bahwa mantan Presiden Joko Widodo ya alias Jokowi disarankan mengangkat bendera putih terkait gonjang-ganjing isu ijazah palsu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM yang sudah bergulir berbulan-bulan ya. Bahkan bukan berbulan-bulan ya, kata Pak Jokowi 4 tahun ya kasus ijazahnya ini selalu ada saja ya. Kata Pak Jokowi bahwa ya ada agenda politik besar di balik ini, ada tokoh politik besar yang memiliki kepentingan politik besar dalam kasus ijazahnya ini. Nah, secara akal sehat harusnya ketika Pak Jokowi sudah mengetahui itu, maka ya dia harus menghentikan kasus ini supaya tidak menjadi
ya panggung bagi orang yang memiliki kepentingan itu, ya dengan cara ya bisa saja menunjukkan ijazahnya sejak awal dan lain sebagainya. Ya, tetapi ya sampai sekarang juga Pak Jokowi tetap bertahan. Artinya ya tetap memberikan panggung kepada orang yang memiliki agenda politik besar tersebut, ya kepentingan politik besar tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah orang besar itu? Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan dan belum dijawab sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buniyani, dikutip dari akun Facebook pribadinya Senin 26 Januari tahun 2026. Buniyani meyakini ijazah Jokowi yang sekarang disita penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki hologram seperti ijazah kepunyaan almarhum Bambang Budi Harto. Almarhum Bambang Budi Harto tercatat lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 atau tahun dan fakultas yang sama dengan Jokowi. Hologram di ijazah menjadi kuncian mati. Tak bisa lagi dipalsukan. Sudahlah, nyerah saja. Tak mungkin ada yang percaya pada penipu, tulis Buniyani. Kemudian diketahui Rujito yang merupakan adik kandung almarhum Bambang Budi Harto hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri PN Surakarta pada Selasa 13 Januari 2026 untuk menjadi saksi fakta dalam gugatan citizen lawsuit terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Dengan hati-hati Rujito memperagakan uji fisik sederhana di hadapan majelis hakim yang mengeluarkan sebuah senter kecil. Cahaya diarahkan menembus serat kertas ijazah milik kakaknya. Kertas ijazah ini jika disenter atau di bawah sinar matahari akan keluar huruf hologram, ujar Rujito dengan nada yakni. Ia menunjuk pendaraan tipis yang muncul dari balik kertas yang mulai menguning termakan usia itu. Nah, teman-teman, baginya pendaraan itu adalah tanda otentisitas yang tak bisa dibantah. Sebuah fitur keamanan jadul namun canggih pada masanya yang menurut kesaksiannya absen pada salinan ijazah Jokowi yang selama ini beredar di publik. Tak berhenti di hologram, telunjuk Rujito beralih ke pas foto hitam putih almarhum kakaknya yang tertempel di sudut dokumen. Ia meminta pengadilan memperhatikan stempel universitas. Lihat lintasan capnya, tegasnya pada ijazah Bambang Budi Harto. Stempel basah terlihat jelas melintasi, menimpa bagian pas foto dan menyambung ke kertas. Rujito membandingkannya dengan apa yang ia amati pada dokumen Jokowi, di mana ia mengklaim stempel tersebut tampak tidak menyatu atau tidak melintasi foto dengan presisi yang sama layaknya dokumen resmi keluaran tahun 1985. Nah, itu teman-teman ya mengenai hologram yang menjadi kunci dalam tentu alat bagi Rosuro nantinya akan dipaparkan tentunya di pengadilan teman-teman. Ya, apakah nantinya ini menjadi ya pertimbangan pengadilan untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak? Ya, tentu ini juga bisa menjadi salah satunya. Nah, kita lihat di sini Geruduk Komnas HAM Roy Suryo lapor dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kasus ijazah Jokowi. Nah, ternyata bahwa ya Roy Suryo ya mendatangi Komnas HAM ya melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kasus ijazah Jokowi. Nah, seperti apa yang dimaksud oleh Roy Suryo ini? Dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini ada dugaan pelanggaran HAM. Pakar telematika Roy Suryo bersama Resmond Sianipar dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa mendatangi kantor Komnas HAM dengan didampingi pakar hukum Refli Harun. Kedatangan mereka bertujuan melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia HAM yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Refli Harun menegaskan bahwa status tersangka yang disematkan kepada Roy Suryo adalah Roy Suryo, Resmond dan Tifa adalah sangat bermasalah
secara prosedur. Menurutnya, kepolisian terlalu memaksakan pelimpahan berkas tanpa pembuktian awal yang kuat. Nah, ini yang disampaikan oleh Refli Harun selaku pengacara dari RRT ini, teman-teman, bahwa Refli Harun menegaskan bahwa status tersangka disematkan kepada RRT ini sangat bermasalah secara prosedur. Nah, pangkal pokok persoalannya kan adalah ijazah. Nah, berdasarkan prosedur hukum yang ada, harusnya dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya palsu atau tidak, ujar Refli Harun saat memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM Jakarta. Nah, ini juga senada apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD yang merupakan pakar hukum di negara kita ini dan merupakan juga mantan Menko Polhukam di pemerintahan Jokowi waktu itu. Ya, Profesor Mahfud mengatakan bahwa harusnya prosedur itu harus dibuktikan dulu di pengadilan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Ya, mungkin bisa saja di PT UN yang memiliki kewenangan dalam hal itu, maka baru ada tersangka. Nah, memang ini masih menjadi perdebatan, teman-teman, dan tentu pihak kepolisian juga memiliki alasan yang sangat kuat kenapa langsung mereka menjatuhkan satu keputusan untuk status dari Rosyuro CS ini sebagai tersangka. Tinggal 6 orang lagi karena Egy Sujana dan Damai Harilubis tidak tersangka lagi karena sudah mereka mengajukan restoratif justice sehingga status mereka dicabut oleh Polda Metro Jaya. Silakan memberikan komentar Anda dan semoga semuanya terang benderang, ada kejujuran dan semuanya bisa dibuktikan nantinya di pengadilan, teman-teman.